Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pola kebudayaan Islam masa Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah. Saya Agif Mananda Farid Ahmad dan teman saya Maulana Fajar Asyuro. Kebudayaan. Menurut Kunchoro-Ningrat, kebudayaan adalah keseluruhan perilaku dari manusia dan hasil yang didapat melalui proses belajar dan sekelilingnya tersusun dalam kehidupan masyarakat. 7 unsur kebudayaan universal menurut Kunchoro-Ningrat. 1. Bahasa. 2. Sistem pengetahuan. 3. Sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. 5. Sistem mata pencarian hidup. 6. Sistem religi. 7. Kesenian. Watak orang Arab. Watak positif orang Arab ada dermawan, identik dengan keberanian, dan kepahlawanan. Sedang watak negatif orang Arab ada suka berperang, mabuk, berjudi, angkuh, dan sombong. Agama dan kepercayaan pada masa jahiliyah. Pertama, mayoritas orang Arab menyembah berhala. Kedua, minoritas yang beragama Yahudi ada di Yastrib, Kristen Najran di Arabia Selatan, dan sedikit Hanif di Mekah. Politik dan pemerintahan. Di kalangan Arab Badui tidak ada pemerintahan, tetapi adanya suku yang dipimpin oleh kepala suku, yang disebut dengan Syekh. Di mana kriteria pemilihan Syekh diantara lain pemberani, pemurah, cerdas, arif, dan bijaksana. Tidak adanya pemerintahan pusat menyebabkan hubungan antar suku selalu dalam peperangan atau konflik berkepanjangan yang terjadi karena hal yang sepele. Masyarakat Badui tunduk kepada Syekh hanya dalam urusan peperangan, pembagian harta rampasan perang, dan pertempuran. Penyair adalah sebagai pemberi nasihat dan juru bicara antar suku. Sedang kalangan bangsa Arab menatap sudah ada pemerintahan dengan pusat pemerintahan di kota Mekah. Beberapa suku yang pernah memerintah Mekah yaitu suku Amalikoh, Bani Jurhum, Bani Husnah, dan suku Quraisy. Sosial budaya. Sebelum Islam, yang pertama ada kaum wanita memiliki kedudukan yang rendah sehingga sering anak perempuan dikubur hidup-hidup. Kedua, lembaga perkawinan tidak teratur yang menyebabkan diantaranya poliandri, incest, dan sebagainya. Ketiga, memiliki hamba sahaya atau budak yang tidak diperlakukan secara manusiawi. Dan yang keempat, kepiawaian dalam syair yang tinggi. Kebudayaan Mekah sebelum Islam. Kebudayaan Mekah sebelum Islam yaitu memandang rendah derajat manusia, membunuh bayi perempuan, memperjualbelikan budak wanita atau hamba sahaya. Lalu suka meminum khamr, berjudi, mengundi nasib, suka merampok dan berperang. Lalu ada menyembah berhala yang diletakkan di setiap rumah dan sudut-sudut kota. Dakwah di Mekah awalnya dilakukan secara diam-diam yang dimulai dari keluarga, sahabat, dan kerabat Nabi.
Lalu setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah secara terang-terangan, Nabi berdakwah secara terang-terangan di Mekah. Sebelum akhirnya karena banyak kaum Quraisy yang menentang, Nabi berhijrah ke Yastrib atau Madinah. Atas upaya dakwah Nabi, sebagian penduduk Mekah pada saat itu tuh mulai meninggalkan kejahiliahannya, sehingga revolusi cara pandang masyarakat Mekah yang mengikuti ajaran Islam mulai berubah dari cara pandang lama menjadi cara pandang baru. Kebudayaan Madinah. Sampai di Madinah, Nabi Muhammad SAW memupuk rasa persaudaraan antar sesama umat Islam dengan umat beragama lainnya untuk membentuk kerukunan umat beragama. Lalu pada awal tahun Hijriah, Nabi mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah agama Islam dan juga sekaligus sebagai tempat kegiatan sosial. Yang ketiga, terbentuknya Piagam Madinah yang mengatur kondisi sosial, ekonomi, militer, dan keagamaan. Dalam bidang ekonomi, Nabi menganjurkan untuk si kaya membayar hutang si miskin. Dalam bidang sosial, Nabi menyuruh untuk memelihara kehormatan keluarga dan tetangga. Dalam bidang agama, Nabi membebaskan rakyat Madinah atau masyarakat Madinah pada saat itu untuk beragama sesuai dengan kepercayaan dan keimanan. Lalu dalam bidang hukum, Nabi menyerukan bahwa pelaksanaan hukum harus adil tanpa pandang bulu. Meningkatnya persaudaraan dengan non-muslim pada hal yang bersifat sosial dan kemasyarakatan, musyawarah selalu dikedepankan untuk mencapai mufakat. Ditingkatkannya kedudukan wanita di antara pria yang mewujudkan kesetaraan gender di dalam masyarakat Arab pada masa itu. Terbentuknya dasar-dasar negara, khilafah, dan khalifah. Cukup sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebih, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.